Salam, selamat malam Bapak Ibu. Saat ini mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah presiden pada malam hari ini. Dengan kita berdiri, mari kita akan buka Alkitab dari Mazmur pasal 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah, sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan dari pujian kasih setiamu yang kurasa.
Mari kita akan melanjutkan pujian kita dari pujian NRM nomor 63 ayat pertama sampai yang ketiga. Saat ini mari kita akan membuka kitab kita dengan membaca surat-suratan dari Mazmur pasal yang 116 ayat pertama sampai yang kedua dan 12 sampai ayat ke-19. Beginilah firman Tuhan. Pemimpin, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebajikan
Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanmu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan mengirimkan nama Tuhan. Akan membayar pajakku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saat ini mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita akan mendengarkan nats persembahan kita. Itu terambil dari Filipi pasal yang 4 ayat ke-19 dengan berbunyi demikian. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk itu mari sebelum kita memberikan persembahan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami anak-anak Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk lebih juga Tuhan mari urapi dengan kuasa Tuhan. Semoga apapun yang kami berikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami menaikkan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan menaikkan pujian kita dari pujian Limpahlah Piala-Mu. Saat ini mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 56. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 56 yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawanku, sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea."
Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah jasad ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidaklah sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tengah orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepada dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang-orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang-orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah aku digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyambung, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Mari kita akan tetap menanggapi pujian ini. Firman Tuhan ini dengan pujian sejauh timur dari barat.
Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kasih dan penyertaan Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tiba malam hari ini Tuhan, kami masuk dalam malam passion kami terakhir di dalam minggu ini. Kami mau merasakan hadirat Tuhan di dalam hati kami. Walaupun saat ini keterbatasan kami di dalam beribadah, kami belum bisa datang ke rumah-Mu, tapi kami persiapkan diri kami untuk kami boleh datang beribadah melalui ibadah ini. Melalui ibadah kami di dalam rumah ajar kami untuk kami senantiasa rindu semakin dekat kepada Tuhan. Rindu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami semakin lagi menghayati betapa Tuhan mau berkorban dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami beribadah di dalam rumah masing-masing. Mari Tuhan menguatkan mereka. Mari Tuhan memberikan mereka terus pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang terjadi di bangsa kami ini, semua ada dalam campur tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, dan Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Kami meminta belas kasihan Tuhan atas dunia ya Bapa. Untuk segala penyebaran virus corona yang saat ini semakin meningkat penyebarannya Tuhan. Kami rindu Engkau memberikan mukjizat bagi bangsa kami Bapa, bagi dunia ini ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh aman di dalam negeri Tuhan. Bagi setiap tim medis yang saat ini berjuang untuk boleh menyembuhkan setiap pasien yang saat ini terserang penyakit ini Tuhan, mari Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Mari Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka Bapa, sehingga mereka dapat bekerja dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Hamba juga menyerahkan untuk setiap pasien yang saat ini sedang dirawat. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan bahwa masih ada kesembuhan yang Tuhan memberikan bagi mereka. Bahkan kami juga perlu menyerahkan untuk setiap pemerintahan yang ada Bapa, supaya pemerintahan yang ada ini Tuhan juga menolong memberkati setiap mereka yang berjuang untuk boleh melawan virus ini. Boleh Tuhan beri hikmat Bapa, Kau memberikan jalan
Begini bunyi firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada punggungnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah besi dan memulai membasuhi kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang aku utus." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian kamu semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 20 dan dilanjutkan dengan ayat yang 1 dan ayat 25. Maka pada malam hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema teladan Bapa, rendah hati dan mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang teladan Bapa, rendah hati dan mengasihi, artinya ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika Bapak mengatakan teladan Bapa, rendah hati dan mengasihi,
Sehingga ketika ia mengatakan tak ada kata maaf bagimu, ini sulit sekali untuk seseorang tersebut memberikan pintu maaf bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa istilah ini sering muncul? Kenapa kata-kata ini sering diungkapkan? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, sering sekali sakit hati bisa menutup pintu maaf bagi siapapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita sulit untuk memberikan pintu maaf? Kenapa kita sulit untuk mengasihi? Karena kita memiliki ego, karena kita memiliki harga diri yang tidak mungkin kita turunkan. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang yang menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah ini akan terus kita pertahankan? Apakah setiap sakit hati, amarah yang ada di dalam hati kita tetap kita pertahankan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kapan ini akan selesai? Apakah akan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita akan memberikan pintu maaf? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, maka terlambat bagi kita untuk mengasihi saudara-saudara kita. Inilah saatnya untuk kita mau mengasihi. Inilah saatnya untuk kita saling merendahkan diri di hadapan orang-orang yang saat ini mungkin menganggap, yang kita anggap menyakiti hati kita, yang kita anggap mungkin sudah membuat terluka hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa solusinya? Apa solusinya dari permasalahan ini? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya melihat dan menunggu mukjizat itu terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, solusinya hanya satu. Kita datang kepada Bapa dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah setiap hati yang keras. Firman Tuhanlah yang akan mengubah setiap hati kita yang tadinya tertutup sekarang terbuka untuk mau mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Apa teladan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah membaca jelas bahwa Tuhan sendiri yang turun tangan memberikan teladan mencuci kaki murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan suatu teladan yang real, teladan yang nyata yang Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya, Bapak Ibu. Bukan hanya kepada para murid pada saat itu, tetapi pada kita pada saat ini. Ini merupakan teladan yang Tuhan memberikan bagi kita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan mau memberikan suatu hal yang dapat dicontoh dalam kehidupan masa kini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa tujuan Tuhan mencuci kaki para murid? Apakah Tuhan kurang kerjaan? Apakah tak ada cara lain yang Tuhan memberikan? Kenapa harus mencuci kaki para murid, Bapak Ibu Saudara? Apakah para murid terlalu bodoh tidak bisa mencuci kakinya sendiri? Kenapa harus Tuhan yang bertindak? Dan inilah jawabannya, Bapak Ibu. Ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Mengapa Tuhan melakukan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi kenapa harus Dia yang merendahkan dirinya mencuci kaki para muridnya, Bapak Ibu Saudara? Apa tujuannya? Dan di sini kita mau lihat yang perlu kita ketahui. Kenapa Tuhan melakukan hal ini adalah kita mau lihat. Mencuci kaki orang lain artinya, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih membungkukkan diri, merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan orang yang kita cuci kakinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu mencuci kaki, tentunya Bapak Ibu agak membungkuk. Begitu juga yang dilakukan oleh orang yang ingin mencuci kaki seseorang. Orang yang akan dicuci kakinya akan duduk dengan manis, maka kita akan merendahkan diri, membungkukkan diri kita untuk kita boleh membasuh kakinya, membersihkan kakinya. Setelah kita cuci kakinya di dalam air, kita akan angkat, lalu kita bersihkan sampai air yang ada di kakinya itu sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya mencuci kaki di sini bentuk sesuatu yang ketika seseorang mau melakukannya, dia mau menundukkan egonya, dia mau menundukkan harga dirinya. Demi apa? Demi dia melakukan sesuatu yang membuat orang tersebut mengerti apa tujuannya dia melakukan hal tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu untuk apa Tuhan melakukannya? Di ayat yang pertama jelas dikatakan, sementara itu
melakukan segala itu. Kasih sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kasih, Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan oleh para murid. Tuhan tidak hanya berbicara tentang teori, Tuhan tidak hanya berbicara tentang perumpamaan, Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini kita melihat Tuhan turun tangan. Tuhan menunjukkan melalui tindakan yang nyata kepada para muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang tidak memiliki kasih tidak akan pernah mungkin bisa melakukan hal tersebut. Yang menjadi perenungannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam masa-masa prapaskah ini, apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal yang istimewa untuk Tuhan? Sudahkah kita dapat mengasihi orang yang menyakiti kita? Sudahkah kita dapat memberikan pengampunan bagi mereka yang membuat hati kita terluka, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita membuang ego kita, menyampingkan harga diri kita, merasa diri kita kecil? Untuk apa? Kita sanggup mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkan teladannya kepada para murid supaya para murid melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan mencuci kaki para murid dan sampai kepada kaki Simon Petrus, di sini dia katakan, Simon Petrus mengatakan apa? Apakah engkau tidak akan mencuci kaki kami selamanya, Tuhan? Lalu dia katakan lagi, kenapa hanya kakiku? Kenapa tidak seluruh tubuhku atau kepalaku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Simon Petrus tidak mengerti apa yang Tuhan memberikan baginya. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan untuk mereka. Dan inilah saatnya Tuhan menunjukkan kepada mereka. Sehingga Tuhan katakan apa? Kamu memang semuanya sudah bersih, tapi masih ada yang belum bersih. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu ada yang belum beres di antara mereka. Dan Tuhan tahu ada yang belum beres di dalam kehidupan kita, maka Tuhan ingin kita membereskannya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seolah-olah kalau kita mau melihat sikap dari Simon Petrus, kita melihat bahwa ketika dia sudah dicuci kakinya, lalu dia bilang, kenapa tidak kepalaku? Kenapa tidak seluruh tubuhku? Lalu Tuhan katakan apa? Kalau orang sudah dicuci, kalau dia sudah melakukan semua itu, kalau dia sudah mandi, untuk apa lagi dia dibersihkan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seolah-olah kita mau melihat Simon Petrus ini kayak sudah dikasih hati minta jantung seperti itu. Artinya apa? Udah cuci kakinya minta lebih, gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itulah kita semakin sebagai orang percaya semakin lagi diingatkan, sebagai orang percaya semakin lagi ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus? Sebagai murid, maka yang harus kita lakukan mencontoh seorang gurunya, mencontoh teladan yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang pertama yang harus kita ketahui, mengapa Tuhan mau melakukan mencuci kaki para muridnya, karena Ia mengasihi mereka. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya Tuhan mau mengasihi mereka, dan Tuhan juga mau supaya mereka juga mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui, mengapa Tuhan mau mencuci kaki murid-muridnya, karena Ia melihat akan adanya sesuatu yang besar terjadi kepada mereka. Karena kasih, Tuhan Yesus mampu mencuci kaki Yudas. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu siapa Yudas. Salah satu murid Tuhan Yesus yang juga adalah yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dia juga yang akan menjual Yesus. Dia juga yang akan menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Tuhan tidak tahu siapa Yudas? Apakah Tuhan tidak tahu niat buruknya Yudas? Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu dia akan dikhianati. Tuhan tahu dia akan diserahkan oleh muridnya sendiri. Tapi apakah Tuhan lalu saja Tuhan tidak mencuci kaki Yudas? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia bersikap adil. Dia mencuci semua kaki murid-muridnya, padahal dia tahu akan ada yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri tahu siapa yang menyakiti dia. Tuhan sendiri tahu siapa yang mengkhianati dia. Tapi dia tetap merendahkan hati mengasihi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mampukah kita memberikan suatu teladan kasih kepada orang yang sudah jelas-jelas kita tahu menyakiti hati kita, terang-terangan memfitnah kita? Mampukah kita memberikan kasih kita, pengampunan kepada mereka? Jangankan hanya pengampunan harta, jangankan hanya kasih, mampukah kita memberikan senyum manis kepada orang yang sudah menyakiti hati kita? Mampukah kita memberikan sapaan yang terindah kepada mereka yang membuat hati kita terluka, Bapak Ibu Saudara? Di zaman saat ini mungkin susah ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita memiliki ego. Karena kita memiliki harga diri. Karena kita merasa bahwa kita nggak salah. Karena kita merasa bahwa ya dia yang salah, dia yang datang sama saya, dia yang minta maaf sama saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menunggu siapa yang salah siapa yang benar sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar, maka kita yang benar-benar sudah melihat teladan Bapa yang datang memberikan pengampunan, yang datang merendahkan diri, mengasihi orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melakukannya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita rasakan? Di dalam ayat yang ke-13, 14 dan 17 saya akan bacakan bagi kita, dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dikatakan lagi di ayat yang ke-17, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan para murid melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saling membasuh. Artinya apa di sini saling membasuh? Saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang ingin dilakukan oleh para murid, dan itulah yang akhirnya membuat Tuhan Yesus melakukannya kepada mereka, supaya mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Karena Tuhan tahu hidupnya sudah nggak lama lagi. Hidupnya bersama-sama dengan para murid sudah tidak akan lama lagi. Dia akan meninggalkan para murid. Sebelum dia meninggalkan para murid, ada yang harus dia berikan untuk dilakukan oleh para murid. Apa? Teladan kasih, Bapak Ibu Saudara, yang harus dilakukan mereka, saling merendah hati satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ambisi, jangan sampai ego akhirnya menghancurkan kita sebagai orang percaya, membuat akhirnya kita rusak satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melakukannya, maka yang ada adalah kita berbahagia. Jadi ketika kita tidak melakukan teladan yang Tuhan berikan kepada kita, maka yang kita dapat adalah pasti tidak damai sejahtera. Pasti ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup kita tidak tahu kemana arah hidupnya. Tetapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam dunia ini, firman Tuhan katakan, kamu berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi terjadi ketika kita mau menjadi kecil. Menjadi kecil artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mengecilkan ego dan memperbesar kasih. Kalau kita mampu mengecilkan ego kita, memperbesar kasih kita, dan memiliki sikap rendah hati, maka kita akan mampu saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat 34 sampai dengan ayat 35, ini merupakan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan teladan kepada para murid, Dia memberikan perintah. Dikatakan di ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perintah Tuhan jelas kepada kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengaku adalah murid Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Saling mengasihi. Sebagaimana Kristus telah
bagaimana dia mau berkorban, memberikan nyawanya, meninggalkan tahtanya, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia yang hina, untuk manusia mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia. Tapi sering sekali kita tidak mengerti pengorbanan Tuhan. Kita tidak pernah menganggap besar pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita. Mengapa masih banyak kejahatan? Mengapa masih banyak permusuhan? Karena apa? Karena tidak mengenal kasih yang sesungguhnya di dalam Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali diajak, kita kembali ditegur, kita kembali lagi diingatkan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita memiliki sikap teladan Bapa itu sendiri, yaitu saling rendah hati dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, lonceng tidak akan pernah bisa berdentang kalau tidak ada yang mendentangkannya. Lagu tidak akan disebut lagu kalau ia tidak dinyanyikan. Begitu juga dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah mungkin kita bisa mengasihi kalau kita tidak menunjukkannya. Tidak akan mungkin kita bisa mengasihi kalau kita tidak mempraktekannya. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara, malam ini kita sama-sama lagi untuk kita boleh ditegur, untuk kita boleh mempraktekkan kasih, untuk kita boleh merendahkan diri kita, mengakui kalau memang kita memiliki kesalahan di hadapan Tuhan, kita akui. Kalau kita memiliki kesalahan terhadap saudara-saudara kita, mari kita akui. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita disebut murid-murid Kristus. Karena apa? Karena hanya murid Kristuslah yang mampu melakukan kasih. Kalau kita menyebut diri kita murid, maka kita harus melakukan teladan Bapa. Apa itu teladan Bapa? Mengasihi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita melakukan firman-Nya, cinta kasih-Nya, perbuatan nyata melalui tindakan kita. Kalau Bapa sudah menunjukkan teladannya, kalau Bapa sudah menunjukkan kasih-Nya, maka mari kita tunjukkan kasih kita, teladan kita untuk saling rendah hati, mengasihi satu dengan yang lainnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh menghiburkan hati kita, dan boleh membuat akhirnya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Esok kita akan memasuki masa di mana kita menghayati pengorbanan Tuhan di dalam kayu salib. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita datang dengan hati yang sudah benar-benar dibersihkan oleh darah Yesus. Kita bersama di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Firman Tuhan menghiburkan kami, firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh mengikuti teladan Bapa, memiliki sikap rendah hati dan mau mengasihi sesama kami. Kami tahu kami adalah murid Tuhan, tapi sebagai murid sering sekali kami gagal di dalam melakukan teladan Bapa. Tapi malam hari ini kami belajar melakukan dan belajar mengikuti teladan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan mengikuti perintah yang Tuhan mau berikan bagi kami, untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan, dalam malam misi terakhir ini kami boleh benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita akan mengakhiri ibadah manifestasi kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus kawan yang sejati, dilanjutkan dengan doa Bapa kami, doksologi, berkat, dan pujian. Amin. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan dengan berdiri. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati,
nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit